Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin makan ketupat, makanlah ketika hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam sehat dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa kepada pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di dunia ini, Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Allah menciptakan ikan-ikan di lautan, gunung-gunung di daratan. Allah menciptakan sesuatu yang kita melihat dengan mata, menciptakan sesuatu yang kita mendengar dengan telinga. Masya Allah, sungguh indah ciptaannya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia mensyukuri nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriringkan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada putra Abdullah yang lahir di kota Mekah, sang proklamator keislaman. Beliaulah yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Syaifaur Rasida dari pimpinan anak cabang Fatayat NU Lebak Siu akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemuliaan dan keadilan tanpa membedakan jenis kelamin. Seperti dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Tahu. Dari ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak dilihat dari apakah orang itu laki-laki atau perempuan, melainkan dari ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh nyata bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Pada masa ketika perempuan dipandang rendah, Islam datang membawa perubahan besar. Perempuan diberi hak pendidikan, hak waris, hak untuk dihormati. Banyak juga yang mengatakan setinggi-tinggi perempuan bersekolah, pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya di dapur juga. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya yang menganut paham bahwa seorang anak perempuan itu adalah pengurus rumah tangga, sehingga tidak perlu melanjutkan pendidikan. Bahkan ada juga yang mengatakan seorang perempuan ketika sudah menikah dan mempunyai anak, maka pendidikan itu tidaklah penting baginya. Padahal sebenarnya pendidikan itu sangat penting bagi perempuan. Karena apa? Karena ketika dia sudah mempunyai anak, maka dialah yang menjadi madrasatul ula untuk anak-anaknya.
Paham inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kerap jalan di tempat, bahkan tertinggal ke belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kesetaraan gender dalam Islam bukan berarti menyamakan peran secara mutlak, tetapi menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai fitrah masing-masing dengan hak dan kewajiban yang adil. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam sudah sepatutnya menganut ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dengan menolak segala bentuk diskriminasi, menghargai satu sama lain, dan mendukung kemajuan serta kebenaran. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai setiap langkah kita. In ahsana kalami faminallah wa min asa'a fahuwa min dha'fi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.